Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Sylvia Putri Kirana dari kelas 3B dengan NPM 2010631050 Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar pengelolaan peserta didik, kebijakan pengelolaan peserta didik, dan implementasi pengelolaan peserta didik. Di sini saya mengerjakan tugas dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Munandar, MPD. Sebelum saya menjelaskan komponen dasar pengelolaan peserta didik, saya akan membacakan latar belakang pengelolaan pendidikan. Pendidikan adalah salah satu usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses pendidikan yang baik akan melahirkan manusia yang berkualitas serta memiliki potensi untuk memajukan bangsa dan negara yang sesuai dengan tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keberhasilan penyelenggaraan lembaga pendidikan akan sangat bergantung pada pengelolaan komponen-komponen yang mendukung pelaksanaan kegiatan seperti kurikulum, siswa, perdanaan, tenaga pelaksanaan, dan sarana prasarana. Upaya pencapaian tujuan lembaga pendidikan yang berarti bahwa satu komponen tidak lebih penting dari komponen lainnya, memberikan kontribusi yang tinggi mencapai tujuan lembaga pendidikan. Keberadaan komponen siswa sangat dibutuhkan, apalagi kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah, membutuhkan baik mata pelajaran maupun objek, proses transformasi pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, saya akan membahas konsep pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di sekelas dan di luar kelas, seperti pengenalan atau orientasi, pendaftaran, layanan individual, dan pengembangan keseluruhan kemampuan minat. Pengelolaan peserta didik juga dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik tersebut masuk sekolah sampai mereka lulus sekolah. Selanjutnya, saya akan membahas fungsi pengelolaan peserta didik. Fungsi peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitas, segi sosialnya, segi aspirasinya, segi kebutuhannya, dan segi potensi peserta didiknya. Pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, dengan orang tuanya, dan keluarganya, dengan lingkungan sosial sekolahnya, dan lingkungan sekolah masyarakatnya. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi harapan peserta didik ialah agar peserta didik tersalur hobi, kesenangan, dan minatnya. Dan yang terakhir, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik ialah agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan peserta didik. Nah, tujuan umum peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Nah, di sini juga ada tujuan khusus manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Dan yang terakhir, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, di sini juga ada kebijakan pengelolaan peserta didik. Pelaksanaan manajemen peserta didik juga meliputi beberapa hal. Secara umum, manajemen peserta didik yaitu penerimaan siswa baru. Berikut kebijakan penerimaan peserta didik baru hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama,
Kenyataan yang ada di sekolah atau daya tampung kelas baru, kriteria mengenai peserta didik yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, prasarana dan sarana yang ada, tenaga pendidikan yang tersedia, jumlah peserta didik yang tinggal di kelas sebelumnya. Yang kedua, sistem pendaftaran dan seleksi atau penyaringan yang akan diberlakukan untuk peserta didik, sistem promosi dan sistem seleksi. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang implementasi yang saya observasi di sekolah SMPN 2 Karawang Barat. Dalam hasil observasi yang dilakukan di SMPN 2 Karawang Barat pada hari Jumat 8 Oktober 2021 dengan metode wawancara. Sistem pendaftaran di SMPN 2 Karawang Barat ini menggunakan sistem seleksi. Sebelum memulai pendaftaran, terdapat panitia PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Seleksi PPDB di SMPN 2 Karawang Barat melalui online dan perwakilan salah satu guru yang ditugaskan oleh SD yang sudah bersangkutan. Ada 4 jalur pendaftaran di SMPN 2 Karawang Barat. Yang pertama, jalur zonasi wilayah, yang kedua jalur afirmasi, yang ketiga jalur prestasi, dan yang terakhir jalur desa dan perbatasan. Penentuan calon peserta didik di SMPN 2 Karawang Barat ini dilihat dari daya tampung yang sudah disediakan. Untuk jalur zonasi wilayah dilihat dari yang paling terdekat. Semakin wilayah peserta didik dekat dengan wilayah SMPN 2 Karawang Barat, semakin tinggi peluang lolosnya. Dan sebaliknya, untuk jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi peserta didik yang kurang mampu dengan syarat memiliki KIP atau KIS. Untuk yang tidak memenuhi syarat, maka tidak akan lolos seleksi. Untuk jalur prestasi, ini diharuskan ada bukti prestasi didik bahwa memiliki prestasi seperti piagam, sertifikat, ataupun keterangan lainnya. Di jalur desa perbatasan, ini dilihat dari perbatasan wilayah SMPN 2 Karawang Barat. Bukan hanya itu saja, namun di jalur prestasi ini ada bagian akademik yang akan dilihat dari nilai rapot. Semakin besar nilai rapot, akan semakin tinggi peluang lolosnya. Nah, di sini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMPN 2 Karawang Barat, dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengelolaan peserta didik yang dikemukakan oleh Hendayat Sutopo dan Wasli Sumanto pada tahun 1982 adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulainya masuk peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik, dari suatu sekolah atau dari suatu lembaga. Oleh karena itu, pengelolaan peserta didik bukan hanya sekedar mengumpulkan atau mengelola data siswa, tetapi mencakup aspek yang lebih luas yang dapat digunakan secara operasional untuk mendukung kelancaran tumbuh kembang siswa melalui proses pendidikan di sekolah. Pengelolaan peserta didik di lembaga pendidikan sekolah meliputi penerimaan peserta didik baru, pembinaan peserta didik, serta kelulusan dan alumni. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.